Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berhasil Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, Malam di Hutan Larangan. Ada sebuah hutan di pinggir desa yang dikenal dengan nama Hutan Larangan. Penduduk desa selalu mengingatkan siapapun untuk tidak masuk ke sana, terutama setelah matahari terbenam. Mereka bercerita tentang roh-roh gentayangan, makhluk kegelapan, dan sosok wanita berpakaian putih yang memanggil para pengembara untuk tidak pernah kembali. Namun bagi 5 sahabat yang mencari sensasi, cerita itu hanya mitos yang tak perlu ditakuti. Zia, Ferry, Ima, Sigit, dan Indah memutuskan untuk berkemah di hutan itu. Meski sudah diperingatkan oleh warga sekitar. Mereka tiba di hutan saat senja. Pepohonan yang menjulang tinggi menghalangi cahaya matahari, membuat hutan terasa lebih gelap dari biasanya. Mereka berjalan cukup jauh hingga menemukan sebuah lapangan kecil untuk mendirikan tenda. "Ini sempurna," kata Ferry, menampar nepuk bahunya sendiri seolah bangga dengan memilih lokasi. Namun sejak mereka tiba, Zia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasa penasaran meski tak ada seorang pun di sekitar. Ima pun mulai gelisah, tapi dia menghiraukan perasaannya. "Cuma hutan biasa," gumam Ima, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dalam kegelapan malam tiba, mereka duduk di sekitar api unggun, berbagi cerita horor yang biasa mereka dengar. Namun tawa mereka berhenti ketika terdengar suara langkah dari dalam kegelapan. "Kalian dengar itu?" tanya Zia, suaranya bergetar. "Ah, paling cuma hewan kecil," jawab Sigit santai. Tapi langkah itu terdengar berat dan semakin dekat. Ferry mengarahkan senter ke arah suara, tapi tidak ada apa-apa. Namun ketika ia mematikan senter, suara itu berhenti. Mereka saling berpandangan, merasakan ketegangan yang mulai membuat udara tidak nyaman. Beberapa saat kemudian, suara lain muncul. Kali ini suara seorang wanita menangis. "Tolong, tolong aku." Ima langsung memegang tangan Zia. "Aku bilang kita nggak seharusnya di sini. Ini udah nggak beres." Ferry berdiri. "Kalau ada orang yang butuh bantuan, kita nggak bisa cuek. Kita harus cek," tegasnya. Sigit dan Indah akhirnya ikut bersamanya. Meski ragu, Zia dan Ima memilih tinggal di tenda berharap suara itu hanya halusinasi. Mereka bertiga melewati hutan, mengikuti suara itu. Namun semakin mereka berjalan, suara itu terdengar semakin jauh. Mereka terus mengejar hingga menemukan sebuah pondok tua yang terlihat tak terawat. Pondok itu berada di tengah-tengah hutan, seperti terlindungi dari dunia. Pintu kayunya sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar suara tangisan yang lebih jelas. "Kamu yakin mau masuk?" tanya Indah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ferry mengangguk dan mendorong pintu perlahan. Di dalam, mereka melihat seorang wanita berambut panjang duduk membelakangi mereka. Pakaian putihnya terlihat kotor dan tubuhnya gemetar seperti sedang menangis. "Tolong, aku tidak bisa keluar," bisiknya. Ferry mendekat mencoba menyentuh bahunya. Tapi saat tangannya hampir menyentuh, wanita itu berhenti menangis dan tertawa pelan. Kepalanya perlahan berputar 180 derajat. Wajahnya mengerikan. Kulitnya sobek, matanya melotot dengan lubang hitam kosong, dan mulut tersenyum lebar hingga hampir ke telinga. Indah menjerit, tapi sebelum mereka sempat kabur,
pintu pondok tertutup sendiri dengan keras. Di perkemahan, Zia dan Ima semakin panik karena Ferry, Sigit, dan Indah belum kembali. Api unggun mulai redup meski Zia sudah berusaha menambah kayu bakar. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar lagi, kali ini jauh lebih dekat. Dari dalam bayangan pepohonan muncullah sesosok makhluk. Tingginya hampir 3 meter. Tubuhnya kurus dan bengkok dengan kulit seperti kayu tua. Mata merahnya bersinar dalam kegelapan. Makhluk itu menatap mereka, lalu membuka mulut besar seperti ingin menelan mereka hidup-hidup. Ima masuk ke dalam tenda, sementara Zia mencoba melawan makhluk itu dengan kayu. Namun makhluk itu hanya memperhatikan, dan Zia langsung terpental ke udara, terhempas keras ke sebuah pohon. Ima menangis histeris di dalam tenda sendirian dan mencoba menyalakan lampu senter, tapi lampu senter itu mati begitu saja. Pagi yang mencekam. Ketika matahari mulai terbit, semuanya menjadi sunyi. Ima keluar dari tenda dengan gemetar. Tidak ada tanda-tanda Zia, Indah, Ferry, dan Sigit. Namun Ima menemukan pakaian teman-teman mereka tergantung di pepohonan, penuh dengan darah kering. Sosok wanita dari pondok itu berdiri, memandang Ima dengan senyum yang sama. "Selamat datang di hutan kami," katanya sebelum menghilang menjadi kabut. Ima akhirnya ditemukan oleh warga desa beberapa hari kemudian, berjalan tanpa arah di pinggir hutan. Ima tidak pernah berbicara lagi tentang apa yang dia alami. Namun setiap malam, Ima sering terbangun karena mendengar suara tangisan wanita itu memanggil namanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.